Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairiansa dengan NPM 23351011. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile bab 10 yang berjudul Global State Management Beyond and Prop Drilling. Sama seperti kemarin, jika ada bahasa yang saya tidak ketahui, maka saya akan menanyakan ke ChatGPT. Di sini ada capaian pembelajarannya itu mengidentifikasi gejala dan dampak negatif dari masalah atau prop drilling pada arsitektur aplikasi yang berskala besar. Menerapkan rekonteks API sebagai solusi bawaan untuk data global statis seperti tema dan autentikasi. Menguasai Zustand sebagai manajer state modern yang minimalis, ringan, dan bebas boilerplate dibanding Redux. Menggunakan teknik selector untuk mengoptimalkan performa rendering dan dengan hanya mendengarkan perubahan data yang spesifik. Mengimplementasikan state persistence penyimpanan otomatis menggunakan malware untuk menyimpan data sesi pengguna. Lalu di sini ada bahasa yang tidak saya ketahui itu ada props drilling. Tunggu sebentar. Nah, di sini menurut JBT itu props drilling adalah kondisi ketika data props harus diteruskan melalui beberapa komponen perantaranya untuk sampai ke komponen yang membutuhkan data tersebut. Contohnya di sini ada fungsionalnya const nama query return parent namanya. Pada contoh di atas, APP memiliki data nama. Granger membutuhkan data tersebut, tetapi parent dan data child tetap harus menerima dan meneruskan props meskipun tidak menggunakannya. Inilah yang disebut props drilling. Masalah props drilling itu kode menjadi lebih panjang dan sulit dikelola jika struktur komponen semakin dalam. Banyak komponen harus meneruskan props yang sebenarnya tidak mereka gunakan. Sulit melakukan maintenance ketika aplikasi membesar. Cara mengatasinya itu beberapa solusi yang umum digunakan ya. Yang pertama itu konteks CPI-nya. Data dapat diakses langsung oleh komponen yang membutuhkan tanpa melewati komponen perantara. Yang kedua itu ada state management library-nya. Yang pertama ada Redux, yang kedua ada Sustain, ada MOBX, ada Recoil. Analogi sederhananya, bayangkan kamu ingin memberikan pesan ke teman kelas paling belakang. Perhaps drilling kamu, teman satu, teman dua, teman tiga, teman tujuan. Konteks CPI itu teman tujuan langsung mengambil pesan dari papan pengumuman yang dia bisa diakses semua orang. Jadi props drilling adalah proses meneruskan props dari suatu komponen ke komponen lain secara berantai hingga mencapai komponen yang membutuhkan data tersebut. Oke, lanjut saja. Yang pertama itu ada the prop drilling problem, the bucket brigades. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga rumah yang terbakar, mengoper air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Dalam istilah REC, inilah yang disebut dengan perp drilling. Ini terjadi jika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut, grandparent, ke cicitnya, atau great grandchild. Melewati banyak lapisan komponen perantara sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya tergantungan palsu atau coupling yang sangat rapuh di antara komponen-komponen. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskan ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di tempat lapisan berbeda. Meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data untuk tampilan mereka, ini membuat proses refactoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk untuk melelahkan karena suatu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan props yang bukan urusan mereka, melanggar prinsip single responsibility. Selain masalah pemeliharaan kode, prop drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya, ketika prop sebelumnya komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam proses prop drilling, jika ada user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar.
Padahal secara visual tampilan header dan hardware memungkinkan kita tidak berubah sama sekali. Kita membuang-buang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa, yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau lagi pada perangkat pengguna. Gejala prop drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ketika dalam komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode seperti komponen user, lalu di dalamnya komponen B, user, dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah tanda peringatan merah bahwa arsitektur kamu perlu diubah. Kamu sedang membangun media terbaik yang tidak stabil, di mana komponen paling atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data untuk anak cucunya. Dalam pengembangan aplikasi skala besarnya, hal inilah membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak di mana asal sebuah data karena harus menelusuri file satu persatu ke atas seperti detektif. Solusi untuk kegiatan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau penyimpanan global, alih-alih mengoper ember ke tangan, dari tangan ke tangan. Kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas desa yang menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat central store yang bisa diakses oleh komponen manapun. Di kedalaman berapapun, secara langsung komponen avatar harus bisa langsung meminta data user profile ke pusat data tanpa merepotkan header atau navbar. Inilah konsep dasar Global State Management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen kita dari perbudakan kurir data. Yang kedua itu ada REC Context API, Broadcast System. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, REC sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengeras suara public address system di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak akan membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ke ketua kelas ke murid. Prop drilling. Sebaliknya, kita menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang berada dalam jangkauan provider atau gedung sekolah bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perintah. Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, provider, penyedia, dan konsumen. Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi seperti di app.tsx atau di layout.tsx. Ia berfungsi memegang data global yang mencarikan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Konsumer yang sekarang lebih sering diakses lewat hook atau use content adalah komponen apa saja yang dibawa provider yang ingin mengakses data tersebut dengan use context. Komponen avatar yang berada jauh ke dalam susunan folder yang bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan mendapatkan data user. Melompati semua komponen di antaranya ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global dan tapi jarang berubah. Low frekuensi update contoh terbaik menggunakan konteks adalah untuk pengaturan tema atau dark mode versus light mode, authentication, user login tokens, atau lokalisasi bahasa aplikasi. Data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi, tetapi tidak berubah setiap milidetik. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan render untuk menyesuaikan warna baru dalam skenario seperti konteks bekerja dan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah ada di dalam React. Namun, konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk daya yang sangat sering berubah, high frequency updates, atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan use context dari provider tersebut dipaksa untuk re-render. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik puluhan komponen akan dirender ulang menyebabkan performa aplikasi anjlok. Konteks tidak memiliki fitur seleksi data sektor bawaan yang canggih untuk mencegah render masalah ini. Ia seperti senapan shotgun yang menyebar luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka membungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, satu untuk use, satu untuk tema, dan satu untuk produk, satu untuk notifikasi, value aplikasi kamu terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain competition, tetap saja ini menambah kompleksitas struktur komponen. Debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu membungkus komponen dengan provider yang sesuai akan menghasilkan error klasik. Cannot destruct property of independent. Oleh karena itu, kita gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux. Seperti ia memang tidak dirancang untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, granular, dan berkinerja tinggi. Kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Di sinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang sedang naik daun di komunitas React Native.
Lalu ada yang ketiga itu Sustain Architecture, the Toolkit. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja terbantahkan dalam manajemen state React. Namun Redux terkenal dengan birokrasi yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action Redux, tipe well, dan store konfigurasi yang sangat panjang. Hanya untuk mengubah satu variabel boolean bagi pengembang Gen Z yang harus menginginkan kecepatan dan sederhana. Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintah lama. Efektif tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah Sustain, pustaka manajemen state yang buatan tim Poemanders yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state atau kondisi Sustain. Adalah antithesis dari Redux yang minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Sustain adalah first membuat store global dan Sustain semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create mendefinisikan variabel ketemu misal bears 0 dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya, misal increase set dalam satu objek yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dan reducer, tidak membungkus aplikasi yang dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimport hook store tersebut di komponen di mana saja dan menggunakan konsep use state bar. Rasanya seperti menggunakan use state, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulan zaman sustain ini pengembangan aplikasi mobile adalah ukuran yang sangat kecil atau tiny bundles di dunia aplikasi mobile. Setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Sustain sangat ringan, sekitar 1 KB dibandingkan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Sustain tidak beropini. Ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun storemu sesuai gaya coding timmu. Kebebasan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dalam membuat fitur rapid prototyping tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Sustain juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang cerdas di dalam fungsi sternya. Sustain menggunakan konsep immobility secara otomatis. Seringkali penggabungan objek dangkal atau shallows merge. Kamu tidak terlalu harus memikirkan operator sprint atau state di setiap baris kode jika kamu hanya mengubah properti di level atas. API dirancang untuk mengurangi ketikan jari developer. Selain itu, Sustain juga bisa digunakan di luar komponen React atau outside of components. Misalnya, di dalam fungsi utilitas atau event handler murni, sesuai yang disulit dilakukan dengan use content, biasanya karena keterkaitan pada komponen React. Meskipun sederhana, jangan remehkan kekuatan Sustain untuk aplikasi skala besar. Ia mendukung pola asynchronous action. Secara natif untuk memanggil API, kamu bisa dengan mudah membuat fungsi fetch user di dalam Sustain yang melakukan await fetch, lalu mengupdate state user data, dan saat selesai. Pola ini memusatkan logika bisnis ke dalam suatu tempat, sehingga komponen UI tetap bodoh dan hanya fokus pada tampilan. Ini adalah penerapan prinsip separation of concern yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Sustain adalah cool kid on the block yang berhasil mencuri hati banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini, kita akan menggunakan Sustain sebagai standar utama manajemen state client karena keseimbangan yang sempurna antara kemudahan penggunaan dan performa merupakan boilerplate masa lalu, dan selamat datang di era manajemen yang state menyenangkan. Lalu ada yang keempat itu select and optimization the sniper approach. Itu salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah mencegah zombie child atau komponen yang melakukan render ulang tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang memiliki dua hal, timer yang berubah setiap detik dan username yang statis. Jika kamu menggunakan pendekatan AF seperti konteks API tanpa optimasi, komponen yang hanya menampilkan nama user ikut berkedip berrender setiap kali timer berubah detiknya. Ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau menembak jitu. Kita hanya membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Sustain dan Redux modern menggunakan konsep selector untuk memecah masalah ini. Saat memanggil hook store, kita tidak akan mengambil seluruh objek constant, melainkan menyuntikkan fungsi selector. Fungsi kecil state itu memberi tahu Sustain, tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain toko berubah seperti timer, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan subscription yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi independen dalam siklus render komponen. Clock akan render ulang setiap timer berubah, dan komponen profil hanya akan render ulang saat username berubah, meskipun keduanya terhubung ke store raksasa yang sama. Ini memecah masalah performa yang kita temui di konteks API. Kamu bisa memiliki store besar yang berisi ratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap secepat kilat karena setiap komponen hanya mendengarkan potongan kecil data relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, bukan dipaksa menonton sebuah 500 saluran secara bersamaan. Selain sektor primitif atau string atau number,
Kita juga perlu mengambil objek turunan atau hasil kalkulasi, misalnya jumlah item di keranjang belanja. Kita bisa membuat sektor utama yang menghitung state card item like. Namun hati-hati dengan selektor yang mengembalikan objek atau array yang setiap kali dijalankan secara default. Rek membandingkan objek berdasarkan preferensi, stack equally. Jika selektor mengembalikan objek baru, Rek akan mengira itu data yang berbeda. Sebelumnya itu memicu render ulang untuk kasus ini. Susan menyediakan hook use swallow untuk fungsi perbandingan. Custom untuk memberi tahu React bahwa isinya sama meskipun wadahnya berbeda. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga soal penggunaan baterai pengguna. Aplikasi tidak efisien, tidak membakar CPU untuk tugas yang tidak terlihat dengan menerapkan pola selector secara disiplin. Kamu memastikan bahwa aplikasi mau ramah terhadap perangkat low-end, profiling, menggunakan React DevTools dan atau Flipper akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik commit yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak ada lagi lampu kedap-kedip di seluruh layar atau satu tombol tekan. Pola pikir select only what you need. Ini harus menjadi kebiasaan. Jangan malas dengan mengambil seluruh step. Hanya karena lebih cepat diketik, kemudahan saat dibayar mahal oleh performa aplikasi di masa depan. Jadilah developer yang presisi. Ambillah data yang seperti seorang ahli bedah, bukan seorang yang merampok toko dengan mengambil segala isinya. Presisi adalah kunci skalabilitas. Lalu yang kelima itu ada state persistence atau the save pijak. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang proof state dan store memiliki satu kelemahan besar. Di semuanya hidup di dalam RAM atau memori volatil. Artinya, jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau kill app, atau merestore HP mereka, semua data akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan berapa frustrasinya pengguna jika harus login ulang setiap kali membuka aplikasi. Atau jika keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah amukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur persistence atau ketahanan data, yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk penyimpanan permanen agar kita bisa kembali nanti. Dan memiliki metode yang bawaan yang seperti Persis yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persis dan memberinya nama unik. Misalnya out storage. Setelah itu setiap kali kamu mengubah state, misalnya user assistant dan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih kerennya lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka atau boot up atau assistant melakukan proses iteration, ia membaca data dari menyimpan lokal dan menyetikannya ke dalam state RAM. Pengguna akan melihat nama mereka yang sudah terisi dan status login mereka masih aktif, soal aplikasi tidak pernah tertutup. Secara teknis, di React Active ini kita memilih media penyimpanan pilihan standar lama adalah synchronous storage yang bersifat asinkron yang cukup lambat untuk data besar, namun standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan QVL yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada asynchronous storage. MKV sangat cepat ya karena ia memetakan memori secara langsung atau memory mapping, sehingga proses baca tulisan secara intens dan sinkron. Mengintegrasi sustain dengan MKV memberikan pengalaman persistensi dan seamless. Tidak ada loading saat aplikasi membaca data sesi pengguna. Namun ada aturan dalam persistensi, jangan simpan semuanya. Tidak semua data di store perlu disimpan selamanya, seperti isi loading, error message, atau isi model. Open adalah status sementara, sebaiknya di-reset setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status error permanen membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya atau zombie set. Midwell Persist Sustain menyediakan opsi partialize yang memungkinkan kita memilih properti mana saja yang ingin disampaikan atau whitelist dan mana yang dibuang atau blacklist. Menggunakan fitur itu untuk menyimpan data yang esensial seperti token autentikansi, pengaturan tema, dan keranjang belanja. Isu keamanan harus diperhatikan. Data yang disimpan MMKV atau asynchronous storage adalah pada dasarnya terenkripsi secara default, kecuali di konfigurasi khusus. Jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password mentah atau nomor kartu kredit di sana. Untuk data super sensitif digunakan Secure Store atau Expo atau Kitchen yang menyediakan enkripsi level sistem operasi. Namun Secure Store besar pilihan wadah menyimpan yang tepat sesuai dengan tingkat sensitivitas datanya. Dengan menerapkan strategi persistensi yang benar, kita menciptakan ilusi komoditas. Pengguna merasa aplikasinya pintar dan ingat dengan presensi mereka adalah faktor UX yang sangat vital untuk referensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasi yang rusak atau belum selesai. Persistensi mengubah aplikasi dari sekadar alat sekali pakai menjadi asisten pribadi yang mengenal penggunanya. Lalu yang keenam itu ada integrasi keselamatan atau central truth. Dalam bab 10 kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen atau local state bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source factor, satu sumber kebenaran atau global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu atau profiling. Konsep illustrator ini memiliki resonansi teologi yang kuat.
Yang pertama itu ada single source of truth dan konsep tauhid. Prinsip utama dari global management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat. Store jika ada konflik data di antara komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai. Quran Surat Al Imran ayat ke-103. Jika setiap manusia membuat standar kebenaran sendiri atau lokal state tidak tersinkronasi, dunia akan kacau. Atau bagi persatuan umat, keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. Yang kedua itu menghapus prop drilling dan hubungan langsung atau hablum minallah. Masalah prop drilling ketika kita harus melewati banyak perantara atau grandparent kecil hanya untuk mendapatkan data solusi global state seperti memungkinkan komandan paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara kependetaan hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia. Lain kita memiliki akses langsung akses untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-186. Konsisten menghilangkan mikronasi korupsi Islam menghilangkan mikronasi spiritual setiap muslim di level manapun dia berada seperti komponen nested terdalam. Yang ketiga itu ada selektor dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Teknik selektor mengajarkan kita efisiensi ambil hanya untuk kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Jika stor kamu di bagian yang tidak pedulikan, komponen tidak boleh ikut bereksekutor render. Jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat realistis dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seorang. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tenang, ia tidak akan render emosi, stres, atau sibuk. Menanggapi gosip artis yang perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, ia memfilter informasi hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya dan mengabaikan noise yang hanya membebani CPU artinya. Baik, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.